Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait permintaan dan penawaran. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, Ibu akan menjelaskan terkait kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu ada menerapkan hukum permintaan, penawaran, konsep elastisitas dan harga keseimbangan pasar. Lalu di titik KD 4.4 yaitu menentukan tingkat elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan juga harga keseimbangan pasar dalam suatu produk. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama itu ada menjelaskan hukum permintaan, lalu ada menjelaskan hukum penawaran dengan tepat dan penuh tanggung jawab, lalu ada menjelaskan konsep elastisitas, dan juga menjelaskan harga keseimbangan, lalu juga bisa menentukan hukum permintaan, penawaran, dan konsep elastisitas, dan sampai ke 8 itu ada menentukan harga keseimbangan pasar suatu produk dengan tepat dan penuh percaya diri. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan inti kita. Yang pertama itu kita akan membahas terkait permintaan. Lalu yang kedua itu ada penawaran. Lalu yang ketiga itu ada harga keseimbangan. Nah, yang pertama pada permintaan. Subbab pada permintaan yang kita akan bahas yaitu yang pertama ada pengertian, lalu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi, lalu juga yang ketiga itu ada macam-macam permintaan, lalu yang selanjutnya itu ada hukum permintaan atau law of demand. Lalu yang selanjutnya itu ada tabel dan kurva, lalu selanjutnya itu ada elastisitas harga permintaan, lalu selanjutnya itu ada faktor penyebab perbedaan tingkat elastisitas di dalam permintaan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada yang pertama itu ada pengertian permintaan. Nah, mungkin kalian suka membuat permintaan kepada orang tua. Misalnya kalian itu meminta untuk membeli sepatu atau yang lainnya seperti itu. Nah, namun di sini permintaan ialah adanya jumlah barang atau jasa tertentu yang diminta atau yang dibeli pada berbagai kemungkinan tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, jadi misalnya kita mau beli sepatu. Nah, itu tuh sebuah permintaan juga yang mana yang kemungkinannya itu tingkat harganya itu berbeda. Misalnya ada sepatu A, itu kualitasnya bagus atau branded kayak gitu. Biasanya kan itu harga red price-nya itu sekitar dari atas 500.000 sampai puluhan juta misalnya kayak gitu. Atau mungkin ada sepatu yang kualitasnya masih menengah seperti itu. Nah, itu mungkin rate-nya dari 500 ke bawah seperti itu. Nah, biasanya di pengertian permintaan ini, jika seorang pembeli mempunyai keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai oleh kemampuan untuk membayarnya. Jadi misalnya kita membuat permintaan nih, nah kita nggak mungkin kan membuat permintaan yang tidak bisa kita lakukan atau kita membayar seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan kemampuan konsumen untuk membeli, nah tidak semua permintaan itu bisa disertai dengan daya beli yang permintaannya itu dilaksanakan. Maksudnya itu misalnya kita membuat permintaan nih, nah itu tuh tidak perlu dilaksanakan. Nah, itu juga bisa disebut dengan permintaan efektif. Nah, namun ada juga permintaan yang disertai dengan daya beli tapi belum dilaksanakan. Nah, itu bisa disebut dengan permintaan potensial. Untuk selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga barang atau jasa itu sendiri, yang mana misalnya ketika harga baju itu ada sebesar 65.000, lalu jumlah yang terjualnya itu 5 potong, nah dan meningkat maksudnya penjualan itu sampai 8 potong
ketika harganya itu menurun di 55.000. Nah itu namanya sesuai dengan harga barang atau jasa itu sendiri. Namun misalnya kita naikkan nih harganya sekitar 75.000. Nah pasti pelanggan itu tidak mau ya untuk membelinya karena itu terlalu mahal seperti itu. Nah jadi biasanya terjualnya itu mungkin hanya 2 potong seperti itu. Terus lalu ada pendapatan. Nah pendapatan itu biasanya semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin banyak juga permintaan terhadap suatu barang tersebut. Jadi misalnya pendapatan itu kan banyak tuh. Nah sebelum pendapatan itu terkumpul, berarti permintaan terhadap suatu barang itu besar. Jadi perusahaan itu akan mendapatkan laba yang besar seperti itu. Lalu selanjutnya ada selera mode. Nah mungkin kalian tahu ya sekarang famousnya gimana, hits atau yang viral. Nah seperti itu. Jadi permintaan tuh dipengaruhi juga salah satunya oleh selera atau mode atau apa sih yang lagi viral seperti itu. Misalnya contoh yang kemarin ada penjual baju vest. Nah itu bisa juga di suatu hari atau mungkin di suatu toko. Kalau kita menjual vest itu akan laku seperti itu, akan betul-betul laris karena apalagi anak muda ya, itu selera dan modenya ke situ seperti itu. Tapi kalau misalnya ada di toko, misalnya di toko toko ibu-ibu misalnya atau enggak toko anak, nah menjual vest remaja seperti itu, mungkin bisa jadi si vest itu tidak akan laku di toko itu seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada kualitas barang yang bersangkutan. Mungkin kalian sudah paham ya gimana kalau misalnya kualitas barang yang bersangkutan itu bagus, pasti kita akan beli lagi, akan repeat order. Sedangkan kalau misalnya kita udah beli nih, ternyata kualitas barangnya itu tidak baik, ya berarti kita pasti tidak akan membeli lagi ke tempat situ. Oke, jadi permintaannya itu akan menurun seperti itu. Lalu ada harga barang lain yang berkaitan. Nah, harga barang lain yang berkaitan itu maksudnya itu misalnya barang pelengkap atau barang pengganti, biasanya seperti itu. Misalnya ada beras, kan penggantinya bisa roti atau misalnya bisa jagung atau gandum seperti itu. Nah itu bisa juga menjadi faktor pengaruh permintaan. Atau yang lainnya misalnya selai, biasanya kita kalau makan roti enak banget kan kalau pakai selai. Nah itu bisa meningkat, karena kalau misalnya roti itu permintaannya meningkat, insya Allah pasti selai itu juga akan meningkat seperti itu, karena itu juga akan menjadi pelengkap rasa dari roti tersebut. Oke, terus yang terakhir itu ada ramalan masa datang. Misalnya pada harga minyak, kalau misalnya biasanya pemerintah itu mengumumkan bahwa suatu mungkin misalnya pada masa Idul Fitri ya. Nah biasanya pada Idul Fitri itu sembako itu beberapa sembako itu akan meningkat. Nah, biasanya kita sebagai masyarakat itu membeli stok gitu supaya minyak itu tidak kehabisan seperti itu. Jadi nantinya itu akan di sebelum lebaran itu permintaan minyak goreng itu akan meningkat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam permintaan. Yang pertama itu macam permintaan itu ada berdasarkan daya beli. Nah, berdasarkan daya beli itu terbagi menjadi dua. Yang pertama permintaan potensial, lalu juga ada permintaan efektif. Nah, permintaan potensial itu misalnya permintaan Doni terhadap HP misalnya. Nah, itu permintaan potensial itu belum bisa kebeli karena Doni sendiri itu belum bekerja, jadi tidak punya pendapatan. Terus misalnya kalau untuk yang kedua permintaan efektif. Nah, permintaan efektif itu misalnya ada seorang yang mau mie instan kayak gitu. Nah, itu kan merupakan permintaan efektif. Tapi karena seorang itu pengen buat mie ayam, maka dia akan membelinya namun dengan uang jajan dari orang tuanya seperti itu. Lalu juga ada
yang kedua itu berdasarkan jumlah peminta atau konsumen. Nah, biasanya mereka itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada individu dan kolektif itu. Untuk selanjutnya itu ada hukum permintaan. Nah, hukum permintaan ini itu yaitu jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Artinya apabila harga naik, maka akan menyebabkan jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, misalnya harga itu turun, maka permintaan itu akan naik, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada tabel atau kurva yang mana di sini harga per kilo 18.500, permintaannya itu 30 kilo. Sedangkan kalau misalnya kita melihat itu di situ di kondisi 16.000, itu jumlah permintaan itu naik drastis sampai 75 kilo. Berarti itu sudah bisa dilihat bahwa hukum permintaan itu seperti apa. Seperti itu. Oke. Terus di sini juga kalian bisa lihat kurva permintaannya. Jadi semakin harga itu naik, maka kurvanya itu akan semakin menurun, seperti itu. Oke, selanjutnya itu adalah macam-macam elastisitas permintaan. Nah, macam-macam elastisitas permintaan ini, yang pertama itu ada permintaan elastisitas ED lebih besar dari 1, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada permintaan elastisitas sempurna ED sama dengan tidak terhingga. Lalu yang ketiga itu ada permintaan elastisitas ED lebih kecil daripada 1. Lalu selanjutnya ada permintaan elastisitas uniter ED sama dengan 1. Lalu juga ada permintaan inelastisitas sempurna itu ED sama dengan 0. Nah, mungkin kalian bisa baca ya untuk pengertiannya di modul yang sudah Ibu berikan. Nah, Ibu sedikit akan menjelaskan terkait contoh pengerjaannya. Nah, contoh pengerjaannya ini misalnya ada harga barang, ketika harga barang 40.000 itu dengan kuantitas sendal yang dimintanya itu ada 800 pasang. Sedang kemudian jika permintaannya itu turun 400.000, maka karena harganya si sendal itu naik ternyata menjadi 50.000. Nah, di sini ada ada yang di sini ada PO-nya atau harga sebelumnya itu ada 40.000, lalu juga harga sesudahnya itu ada 50.000, selisihnya itu 10.000. Lalu di sini kuantitas sebelumnya itu 800 pasang, lalu setelahnya itu 400 itu, lalu selisihnya itu minus 400, seperti itu. Nah, di sini Ibu juga mencatatkan bagaimana pengerjaannya. Nah, ini bisa kalian baca ya nanti. Nah, di sini hasilnya minus 2. Nah, jika dilihat di sini minus 2, maka permintaan yang kita kerjakan tadi itu termasuk pada permintaan elastisitas. Nah, yang mana itu ED lebih besar daripada 1, seperti itu. Nah, terus kalian bisa lihat juga kurvanya di sini ya. Misalnya tadi dia semakin besar, maksudnya semakin semakin tinggi harga sendal, maka permintaannya itu akan semakin sedikit, seperti itu. Oke. Selanjutnya itu ada faktor-faktor penyebab perbedaan tingkat elastisitas permintaan. Nah, di sini itu ada yang pertama adanya tingkat kemudahan barang yang bersangkutan itu untuk digantikan oleh barang yang lain. Lalu yang kedua itu ada besarnya proporsi pendapatan yang dipakai. Lalu yang terakhir itu adanya jangka waktu analisis yang digunakan untuk mengetahui informasi-informasi atau perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan move on ke pembahasan yang selanjutnya. Yang kedua itu yang pertama penawaran. Nah, di sumber penawaran sendiri ini kita akan belajar terkait pengertian, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi, lalu ada macam-macam penawaran, lalu juga ada hukum penawaran, lalu juga ada tabel dan kurva penawaran, lalu juga ada elastisitas harga penawaran.
Lalu juga ada faktor penyebab perbedaan tingkat elastisitas. Nah, yang pertama adalah pengertian penawaran. Nah, pengertian penawaran ini yaitu sejumlah barang yang akan dijual pada tingkat atau harga atau waktu atau tempat tertentu. Lebih terinci, penawarannya menunjukkan hubungan harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, yang mana produsen pada suatu waktu tertentu akan dimana itu jumlah barang yang ditawarkan dengan harga itu berhubungan positif. Nah, artinya jumlah penawaran barang akan meningkat jika harga pun akan meningkat gitu. Jadi sebaliknya, jumlah barang yang ditawarkan itu jika menurun, maka harganya pun akan menurun, seperti itu. Misalnya kan tadi misalnya drone tuh kan misalnya sangat dibutuhkan sekali. Nah, jika di penawaran kalau misalnya dibutuhkan sekali, maka harganya itu akan dinaikkan. Sedangkan kalau misalnya peminatnya itu sedikit, maka si harga drone itu akan ikut menurun juga, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu harga barang inti sendiri. Misalnya dalam harga jeruk 10 kg menjadi 12 kg karena petani itu jika harganya sudah naik maka akan meningkatkan produksinya, seperti itu. Lalu juga ada biaya produksi. Selanjutnya ada tujuan perusahaan. Misalnya tujuan perusahaan A itu punya target laba itu lebih tinggi misalnya, atau tujuan perusahaan yang B itu berbeda dengan perusahaan yang A, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada teknologi produksi. Misalnya kita bandingkan dalam membuat kain tenun. Nah, jika kita membuat kain tenun bukan dengan mesin, itu kita outputnya itu akan rendah karena nantinya kain yang dihasilkan itu sedikit, jadi nanti penawarannya itu akan menjadi rendah. Tapi kalau misalnya kita kain tenunnya itu menggunakan mesin dan efektivitas waktunya itu banyak, maka produksinya itu akan banyak, jadi penawarannya itu akan tinggi, seperti itu. Lalu ada ekspektasi produsen. Lalu selanjutnya itu ada kebijakan pemerintah. Baik, selanjutnya ada macam-macam penawaran. Nah, yang pertama itu ada penawaran pasar, lalu juga ada individu. Jika penawaran individu ini, misalnya Pak Anto itu menawarkan baju kepada Bu Yeni, seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya penawaran pasar itu biasanya penawaran yang merupakan perjumlahan dari keseluruhan penawaran individu, seperti itu. Lalu selanjutnya ada hukum penawaran. Nah, hukum penawaran ini sangat berkaitan antara harga dan juga suatu barang dengan berapa banyaknya barang yang ditawarkan. Karena dalam hukum penawaran ini, jika barang itu banyak atau tersedia, maka penawarannya itu akan tinggi, seperti itu. Nah, lalu juga jika atau misalnya semakin rendah harga barang atau jasa, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan, seperti itu. Sebaliknya, jika harga itu semakin tinggi, maka permintaan itu akan lebih tinggi juga ditawarkannya, seperti itu. Lalu di sini juga ada tabel kurva penawaran. Misalnya kita lihat di kondisi A sama di kondisi E. Nah, misalnya nih 16.000. Nah, 16.000 jumlah penawarannya itu hanya sedikit, hanya 30 kilo. Sedangkan kita bandingkan dengan kondisi E, yang mana itu ada 18 yang di harga 18.500, ternyata jumlah penawarannya itu banyak, yaitu 75 kilo, seperti itu. Oke, terus selanjutnya kalian bisa lihat sendiri di sini ada tabel-tabel untuk penawaran, seperti itu.
Oke, untuk selanjutnya itu ada elastisitas harga penawaran. Mungkin kalian bisa lihat sendiri ya, ini bagaimana rumusnya. Lalu selanjutnya itu ada macam-macam elastisitas penawaran. Hampir sama dengan macam-macam elastisitas permintaan, namun nanti ada beberapa misalnya dalam pengerjaannya itu berbeda seperti itu. Nah, Ibu akan mencontohkan beberapa contoh-contoh pengerjaan. Misalnya, ketika harga barang Y 6.000 dengan kuantitasnya itu ditawarkan 600 unit, lalu ternyata pada harga kita naik harga naik di rate 9.000 atau turun menjadi 3.000, maka kuantitas yang ditawarkannya itu tetap 600 unit. Nah, maka kita coba hitung ya. Nah, di sini PO sebelumnya itu ada 6.000, lalu ada ini harga selanjutnya itu ada 9.000, lalu ada 3.000, lalu selisihnya itu sama-sama 3.000. Lalu di sini kuantitinya itu 600, terus selisihnya 0 seperti itu. Nah, di sini jadi kalau misalnya di sini dilihat elastisitasnya itu jumlahnya 0, maka penawaran itu termasuk ke penawaran elastisitas sempurna seperti itu. Ini kalian bisa lihat saja ya kurva di elastisitas sempurna ini seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada faktor penyebab perbedaan tingkat elastisitas penawaran. Yang pertama, adanya sifat perubahan biaya produksi. Lalu yang kedua itu ada terjadinya jangka waktu untuk dianalisis seperti itu. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait harga keseimbangan. Pada bab harga keseimbangan itu kita akan membahas terkait pengertian, lalu ada proses terbentuknya harga keseimbangan, lalu juga terakhir ada perubahan harga keseimbangan. Oke, kita masuk ke pengertian. Yang pertama itu ada dari harga keseimbangan, diambil dari dua kata itu harga dan keseimbangan. Harga sendiri yaitu adanya kemampuan suatu barang atau jasa yang dinyatakan dengan uang. Nah, harga keseimbangan itu bisa disebut juga equilibrium price atau juga harga pasar. Nah, di sini harga keseimbangan itu ialah harga pasar adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tercipta melalui proses tawar-menawar. Jadi biasanya harga keseimbangan itu terjadi akibat dari tawar-menawar. Misalnya pembeli itu menghendaki harganya itu lebih rendah karena kebutuhan biar terpenuhi misalnya gitu. Tapi penjual itu menghendaki harganya itu terbentuk cukup tinggi agar kita itu memperoleh laba dan penjual itu agar memperoleh laba yang besar. Nah, tapi tawar-menawar itu bisa dicari jalan tengahnya. Jadi itu tuh bisa disebut juga menetapkan harga keseimbangan. Misalnya pada harga 18.500 per kilo. Nah, yang ditawarkan penjual itu adalah 75 kilo, namun untuk yang diminta pembeli itu hanya 30. Nah, demikian dari situ kita mempunyai kelebihan dari penawaran. Nah, kondisi ini juga berbanding terbalik. Misalnya pada harga 16.000 itu permintaan itu naik itu 75 kilo, namun untuk penawarannya itu hanya 30 kg. Nah, itu di situ juga ada kelebihan permintaan. Ya, misalnya ada kesepakatan dari harga 17.500. Nah, untuk permintaannya itu 50 kilo dan juga penawarannya 50 kilo. Nah, untuk ini yang disebut dengan harga keseimbangan. Oke, jika dilihat dari proses terbentuknya harga keseimbangan pendekatan kurva, kalian bisa lihat ya untuk tabel ini. Nah, misalnya pada tingkat harga di bawah 17.500 kurva DD itu berada di kanan kurva SS. Nah, maka posisi ini memperlihatkan terjadinya kelebihan permintaan telur saat harga di bawah 17.500. Dan begitu juga sebaliknya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya itu ada perubahan harga keseimbangan. Nah, perubahan harga keseimbangan itu dibagi tiga menjadi, yang pertama itu ada perubahan harga keseimbangan karena pergeseran permintaan, lalu yang kedua itu ada perubahan harga keseimbangan karena pergeseran penawaran, lalu juga ada perubahan harga keseimbangan karena pergeseran permintaan dan penawaran.
Baik, yang pertama kita bisa lihat kurva perubahan harga keseimbangan karena pergeseran permintaan. Misalnya pada terlihat kurva D0 itu akan bergeser dari kiri bawah ke kanan atas seperti itu. Nah, sedangkan kurva penawaran tetap ini akan terbentuk harga keseimbangan yang baru itu di E1 seperti itu. Biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu banyak sekali. Contohnya misalnya adanya harga keseimbangan yang tadinya itu E0 menjadi E1 itu terjadi akibat adanya permintaan baru dengan penawaran yang lama seperti itu. Biasanya ini disebabkan oleh naiknya pendapatan masyarakat. Nah, berbeda dengan perubahan harga keseimbangan karena pergeseran penawaran. Di sini kita bisa lihat ya, dari S0 ke S1 itu dia itu bergeser dari kanan bawah yang semulanya itu dari dari atas seperti itu. Jadi dia itu bergeser ke S1 kayak gitu ke bawah. Nah, keseimbangan barunya itu ada di titik E1 yang mana biasanya itu kemungkinan adanya diakibatkan sama pemain baru, misalnya yang tadinya itu dari yang manual menjadi dengan adanya teknologi biasanya produksinya itu bertambah. Oke, selanjutnya itu ada perubahan harga keseimbangan karena pergeseran permintaan dan penawaran. Di sini untuk harga pertamanya itu ada perpotongan antara D0 dengan S0, yaitu di titik E0 itu titik harga keseimbangannya itu ada di titik E0. Lalu kemudian berubah yang terjadinya peningkatan permintaan dan penawaran. Harga keseimbangan itu pun bergeser menjadi E1, yaitu perpotongan dari D1 dan juga S1 seperti itu. Nah, titik di mana telah terjadinya perpotongan itu, permintaan baru itu diwakili sama D1 yang penawaran barunya itu diwakili sama S1 seperti itu. Oke, mungkin sampai sini terlebih dahulu ya untuk pertemuan kali ini. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung menghubungi ibu atau mungkin kalian bisa komen di Google Classroom seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.